Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di channel Sapiens dengan informasi terbaru yang bisa memberikan pengetahuan yang mungkin Anda belum ketahui sebelumnya. Di dalam video sebelumnya, kita telah membahas tentang virus masa depan yang bisa saja ada atau mungkin diadakan dengan kemampuan manusia dengan bioteknologi dalam rekayasa genetik. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang ledakan populasi dan proyek depopulasi umat manusia. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia mengalami kepadatan penduduk yang begitu signifikan. Negara-negara besar dengan jumlah populasi mencapai miliaran penduduk menjadikan negara itu sesak. Cina dengan 1,4 miliar penduduknya, India dengan 1,3 miliar, Amerika Serikat dengan 300 juta, dan Indonesia dengan 270 juta penduduk. Berdasarkan catatan Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 2018, tingkat populasi manusia saat ini mencapai 7,61 miliar jiwa dan ini akan terus mengalami peningkatan dalam tiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi secara signifikan terutama pasca Perang Dunia Kedua dan peningkatan populasi manusia saat ini mengalami peningkatan 2 kali lipat bila dibandingkan pada abad sebelumnya. Pada 1987, kelahiran seorang anak dari Kroasia bernama Matej Gaspar menggenapkan populasi umat manusia mencapai 5 miliar. Di tahun 1999, manusia mencapai tingkat populasi 6 miliar dan di tahun 2011, populasi mencapai 7 miliar. Ini artinya bahwa hanya dibutuhkan 12 tahun untuk mencapai 1 miliar manusia. Dan tingkat penambahan populasi manusia tiap tahunnya mencapai 82 juta. Kepadatan jumlah penduduk dunia tidak berhenti di situ. Diperkirakan bahwa pada tahun 2027, populasi manusia akan mencapai 8 miliar. 2045 mencapai 9 miliar dan 2050 mencapai 10 miliar. Dan akhir abad ke-21 di tahun 2100 populasi manusia mencapai 11 miliar jiwa. Hal ini berbeda pada sebelum abad 20 atau 21 di mana manusia membutuhkan 1804 tahun untuk bisa mencapai tingkat populasi 1 miliar. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Hal itu disebabkan angka harapan hidup di dunia yang mengalami peningkatan karena manusia berada dalam fase yang cukup stabil dalam menunjang kehidupan yang aman. Dan walaupun ada bencana alam atau non-alami, dampaknya terhadap populasi manusia tidak sesignifikan bila dibandingkan abad-abad sebelumnya. Orang dulu bisa saja mati dalam jumlah jutaan akibat perang, wabah, kelaparan, dan sebagainya. Namun di abad ini, dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa memperpanjang harapan hidupnya dengan melakukan operasi atau transplantasi terhadap organ tubuh manusia yang mengalami kerusakan. Kelaparan adalah masalah kemanusiaan nomor 1, namun di abad ini mengalami penurunan bila dibandingkan di abad sebelumnya. Dan wabah adalah masalah kemanusiaan nomor 2 yang ketika menjangkiti manusia bisa mencapai puluhan juta jiwa seperti Black Death yang memakan 75 juta jiwa pada masanya. Dan virus atau wabah kali ini seperti flu burung, MERS atau Ebola berbeda bila dibandingkan dengan wabah pada masa dahulu. Dan manusia hari ini memiliki kemampuan dalam melakukan upaya penyelamatan jauh lebih efektif karena infrastruktur dalam dunia medis yang menunjang akan hal tersebut. Sebelum abad ke-20, antara sepertiga sampai seperempat anak tidak pernah mencapai usia dewasa.
Sebagian besar meninggal akibat difteri, campak, atau cacar. Di Inggris, pada abad ke-17, dari 1000 bayi, 150 diantaranya meninggal di tahun pertama, dan semua anak meninggal sebelum mencapai usia 15 tahun. Hal itu sangat berbeda saat ini, di mana hanya 5 dari 1000 bayi yang meninggal di tahun pertama, dan hanya 7 dari 1000 anak itu yang meninggal sebelum menginjak usia 15 tahun. Dan ini adalah sebuah fakta yang sangat menandakan betapa besar dan cepatnya ledakan populasi umat manusia hanya dalam rentan waktu tahunan. Dan fakta ini kita bisa lihat pada keluarga Raja Edward I dan Ratu Eleanor, bahwa anak mereka adalah anak yang mendapatkan kecukupan dan kehidupan paling baik di antara anak yang lain di zamannya. Mereka hidup di istana, mendapat pengasuhan yang baik, makanan yang sehat, pelayanan yang berkualitas, dan tentunya mendapat pelayanan dokter berkualitas. Dan istri Raja Edward I, yaitu Ratu Eleanor, memiliki 16 orang anak. 10 diantaranya meninggal pada masa kanak-kanak. Hanya 6 yang bisa melewati usia belasan, dan 3 yang mencapai usia 40 tahun. Padahal Raja Edward I dan istrinya adalah pasangan yang sehat dan tidak mewariskan penyakit turunan yang mematikan. Dan fenomena semacam ini tentulah mustahil bagi orang tua zaman sekarang untuk mengalami kehilangan anak sebanyak itu. Hal ini disebabkan karena pada masa itu, dunia belum mendapatkan imunisasi, vaksinisasi, ataupun antibiotik pada bayi sehingga harapan hidup pada bayi begitu kecil. Lalu kemudian, apabila terjadi ledakan populasi di abad ini, tentu sangat berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri dan ekosistem alam seperti lingkungan dan sumber daya. Penggunaan sumber daya alam yang tentu akan jauh lebih banyak dari sebelumnya, seperti penggunaan batu bara, gas, minyak bumi, dan dampak terburuknya bagi ekosistem dengan meningkatnya kandungan metana pada atmosfer, seperti karbon dioksida yang akan terus meningkat karena penggunaan rumah kaca. Begitu pula konsumsi pangan yang akan sangat berkurang apabila populasi manusia akan bertambah, mengingat bakal terjadi pergeseran lahan dari wilayah-wilayah agrikultural menuju wilayah pemukiman tempat tinggal manusia. Dan ini berarti manusia akan mengalami krisis pangan yang dahsyat di masa yang akan datang apabila tidak ada persiapan dalam penanganan ledakan populasi dunia dengan cara yang cepat dan tepat. Upaya yang paling wajar dalam penanganan ledakan populasi ini adalah pembangunan yang terdesentralisasi, pendidikan yang berkualitas, undang-undang perkawinan, dan mengurangi angka kelahiran. Ya mungkin dengan menggunakan program KB. Namun perlu digarisbawahi bahwa video ini tidak disponsori oleh pemerintah. Namun, ada juga yang kadang berpikir radikal, yang mungkin sebagian orang tidak akan percaya akan hal itu, bahwa percepatan populasi manusia saat ini akibat ditunjang dengan tidak adanya perang besar, wabah menular yang ganas, kelaparan yang hebat, dan bencana alam yang dahsyat. Namun pernahkah kita berpikir kalau ada segelintir kelompok yang berpikiran nyeleneh seperti itu untuk mengurangi populasi manusia dengan cara mengerikan, yaitu dengan menciptakan virus sebagai upaya paling mudah dan murah demi menekan populasi umat manusia. Hal itu disebabkan karena apabila manusia menggunakan senjata dalam melakukan pengurangan populasi, tentu memakan biaya yang mahal, kerusakan yang besar bagi alam dan infrastruktur, kerugian di bidang ekonomi, serta tentu adanya kebencian antar bangsa. Walaupun di negara-negara kecil masih ada yang melakukan perang, namun tentu tidak sebanding seperti perang dunia atau perang-perang imperial di zaman dulu. Dan tentunya perang yang terjadi saat ini pun tidak lepas dari hegemoni ekonomi politik sebuah negara lain. Jadi alternatif paling efektif
adalah menciptakan virus. Dunia kedokteran yang semakin hari semakin memungkinkan manusia melakukan inovasi dan rekayasa terhadap sebuah virus atau bakteri dengan nanoteknologi atau bioteknologi. Ketika beragam virus itu muncul di abad 21 ini, seperti flu burung, Ebola, flu babi, MERS, SARS, manusia telah meneliti semua virus itu untuk menemukan celah dari sebuah virus untuk ditaklukkan dan dikendalikan. Dan hanya butuh satu orang untuk menyebarkannya ke seluruh dunia demi mengurangi laju populasi umat manusia. Mengingat sejarah telah mencatat bagaimana virus memiliki andil besar dalam mengontrol laju pertumbuhan manusia di muka bumi. Namun apakah benar ada orang yang berpikiran semacam itu dan ingin benar-benar melakukannya secara real? Tapi demi alasan apa? Tentu mereka akan berlindung demi alasan kemanusiaan, demi menjaga ekologi dan manusia, menjaga keseimbangan ekosistem antara manusia dan alam. Upaya menjaga itu diperlukan proyek depopulasi jumlah manusia di planet bumi demi menciptakan keseimbangan alam dan manusia itu sendiri. Sebuah pertanyaan terakhir. Apakah ini bisa benar-benar terjadi? Bisa saja. Dan itulah tadi ledakan populasi dan proyek depopulasi umat manusia. Semoga saja menambah wawasan kita semua dan menjadi referensi terbaru. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, bagi kalian yang suka dengan video semacam ini, silahkan di subscribe, like, dan jangan lupa di share. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini dan agar orang lain mendapatkan informasi terbaru yang mungkin saja mereka belum ketahui sebelumnya. Dan jika Anda senang dengan konten semacam ini, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan buatkan video tentang hal yang terbaru dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.